IKN tentu kita menerima semua pendapat, masukan apapun itu, tetapi sebagaimana yang sudah pernah juga pemerintah sampaikan bahwa sampai hari ini pemerintah tetap berkomitmen ya, sesuai dengan rencana adalah untuk menyelesaikan pembangunan IKN ini secepat-cepatnya. Nah, sebagaimana yang saudara-saudara ketahui, sekarang otorita IKN sedang bekerja keras, diminta oleh Bapak Presiden untuk sesegera mungkin menyelesaikan. Kemarin hitung-hitungannya kurang lebih kita berharap dalam 3 tahun ke depan bisa selesai sarana prasarana yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan yang di sana akan menampung fungsi-fungsi eksekutif, fungsi-fungsi legislatif, dan fungsi-fungsi yudikatif. Ini adalah sarana prasarana syarat yang kita merasa ini harus ada sebelum kita memutuskan atau Bapak Presiden menandatangani Kepres pemindahan ibu kota. Dengan Pak Presiden Prabowo Subianto, saya bisa jamin dan katakan komitmen Presiden Pak Prabowo Subianto ini nyata terhadap keberlanjutan IKN dengan satu, alokasi anggaran untuk IKN justru ditambah di saat sedang dilakukan efisiensi. Dan yang kedua, dari segi investasi, Pak Prabowo mengarahkan sebuah sekolah yang sedang menjadi perhatian banyak pihak, yaitu SMA Taruna Nusantara yang berada di Magelang dan sudah ekspansi Malang dan Cimahi. Beliau memerintahkan agar SMA Taruna Nusantara dibangun di IKN, Ibu Kota Nusantara. Oke. Jadi nyata sekali komitmen dan perhatian Bapak Presiden Prabowo seiring dengan kunjungan dan nantinya berkantornya Wakil Presiden Gibran Rakabuming tahun depan. Ini semua membuat investasi tadi yang dikatakan menjadi berjalan semakin lancar hingga bisa mencapai nilai investasi 65 triliun tadi. Baik, itu dia update terbaru ya terkait dengan proses pembangunan begitu di kawasan IKN. Kemudian ada dana juga yang terus ditingkatkan begitu untuk bisa meningkatkan ketersediaan infrastruktur ya, baik dari sisi jalan kemudian juga bangunan-bangunan. Nah, lantas kalau kita bicara mengenai bangunan, kemudian fungsi apa saja yang saat ini sudah tersedia di IKN berarti Pak? Ya, baik. Pertama, kalau kita bicara bangunan adalah yang paling pertama dibangun oleh APBN, anggaran negara, dan ini membangun istana negara yang sudah selesai, sudah diresmikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Kemudian ada Istana Garuda dan kantor-kantor kementerian. Yang sekarang sudah selesai adalah kantor Kemenko, ya, Kementerian Koordinator. Ada 4 kantor Kemenko, salah satunya ini sudah selesai, ya, Kemenko 3. Kemudian yang juga penting adalah sudah selesainya hunian ASN, rusun atau saya boleh menyebutnya apartemen. Ini apartemen IKN. Ya, kami otorita IKN 550 orang ASN itu sudah tinggal di apartemen ASN IKN ya sejak bulan Maret di bulan Ramadan yang lalu. Sehingga jelas bukan hanya bangunan fisik tapi juga ekosistem populasinya ini sudah mulai mengisi IKN, dan mulai bulan ini juga bertambah lagi dengan 570 CPNS, darah-darah muda ya, generasi muda ASN masa depan yang akan juga mengisi kota ini, sehingga sekitar 1.100-1.200 ASN akan berkantor, akan tinggal, akan hidup di Ibu Kota Nusantara ini, menyusul yang pertama yang 550 orang. Jadi semuanya ya baik Mas Parsoto, itulah ya PBN ya. Nah, kemudian investasi swasta dari 49 perusahaan dengan 65 triliun tadi yang sudah beroperasi, ada 2 hotel Swiss Hotel dan Hotel Kubika, 2 rumah sakit Hermina dan rumah sakit Mayapada. Kemudian yang berkaitan dengan listrik energi terbarukan, ada pembangkit listrik tenaga surya 50 MW dibangun oleh PLN dan investor dari Singapura, Semcorp. Kendaraan listrik, bus listrik dari Bluebird dengan armada yang dibuat dari Tiongkok dan dari Korea. Dan yang menarik juga ada lapangan sepak bola PSSI yang dibangun dengan dana dari FIFA. Ini semua menunjukkan bahwa bangunan-bangunan ini sudah selesai, komitmen pembangunan pemerintah
diwujudkan nyata dan investornya tertarik dan menyelesaikan. Ya, itu dia beberapa bangunan, ada Istana Kepresidenan, kemudian kantor Kemenko, ada juga apartemen untuk ASN, 2 hotel, 2 rumah sakit, dan juga PLTS begitu untuk menopang dari sisi ketenaga listrikan di sana. Dan menarik juga nih, Kepala Otorita IKN Pak Basuki Hadi Mulyono menyebutkan investasi yang telah masuk ke IKN ini sudah mencapai 65,58 triliun begitu hingga bulan Mei 2025 ini. Lantas siapa saja, kemudian jenis investasi yang masuk ke IKN itu apa saja, kita Ya, betul. 65 triliun rupiah hingga Mei 2025, di mana 58 triliun diantaranya berasal dari tahun 2023-2024 yang sudah di groundbreaking di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Kemudian di tahun 2025 ini adalah 7 triliun. Nah, semua investasi ini sudah ditegaskan melalui surat komitmen letter of intent yang disampaikan nilai investasinya dan sudah diikat dalam sebuah perjanjian kerjasama atau PKS tentang lahan IKN ya untuk membangun, dan mereka punya komitmen untuk membangun yang tahap awal itu dalam 1,5 tahun, dan untuk yang tahap kedua yang 2025 itu untuk membangun mulai di tahun 2025 ini. Jadi sektornya bermacam-macam, mulai dari rumah sakit tadi yang sudah selesai, kemudian hotel, kemudian ada pendidikan, kemudian ada lifestyle, nantinya akan ada shopping center, ya, kemudian juga perbankan, ya, ada 4 bank pemerintah, kemudian ada bank swasta juga BCA, dan bank kebanggaan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara BPD Kaltimtara, dan juga infrastruktur pendukung seperti logistik misalkan, ya, dan juga ini yang nggak kalah penting adalah hadirnya kantor Bank Indonesia, ya. Tadi saya sebutkan ada bank-bank negara. Nah, di sini sudah ada kantor Bank Indonesianya juga. Kantor BI sudah berdiri dan sudah kita pakai rapat minggu lalu kantor Bank Indonesianya. Ya, Pak Bas juga menyebutkan begitu bahwa nilai investasi yang bertambah, ada 6 investor baru ya Pak ya, dengan komitmen tadi modalnya sekitar 3,5 triliun. Nah, ini investor dalam negeri kah atau investor asing yang masuk di IKN, Pak Agung? Ya, jadi 6 itu adalah yang terakhir yang ditandatangani di bulan Mei lalu. 6 itu ada 1 yang kalau boleh dikatakan asing, tapi tentu mereka sudah hadir di Indonesia dan bekerja sama, yaitu Australia Independent School, sekolah internasional dari Australia, ya. Kemudian yang 5 lagi ini adalah para investor dalam negeri, investor merah putih, pelopor, ya. Yang pertama adalah local champion, ya, jagoan di Balikpapan dan Samarinda di Kaltim, ada yang namanya Maxi.